Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mapel PAI Channel. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat tentang bab 4 yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah bagian yang ketiga. Untuk bagian yang pertama dan bagian yang kedua, silakan cek link pada deskripsi video ini. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, pada materi bab 4 bagian ketiga ini, kita akan membahas tentang koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Pengertian yang lain bisa dikatakan bahwa koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/per/KUKM/9/2015 pada pasal 1 butir 2 dan 3 disebutkan bahwa koperasi syariah disebut juga dengan istilah KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan USPPS, Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Secara umum, koperasi syariah dikelola secara bersama-sama oleh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan dalam koperasi dihitung berdasarkan peran serta dan andil dari masing-masing anggota, yang disebut juga dengan sisa hasil usaha atau SHU. Koperasi syariah di Indonesia sering juga disebut dengan Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Baitul Mal memiliki arti lembaga zakat, sedangkan At-Tamwil memiliki arti lembaga keuangan syariah. Koperasi syariah memiliki tujuan yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Adapun sejarah koperasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Samanhudi, yang merupakan seorang pedagang batik kelahiran Surakarta, Jawa Tengah. Beliau mendirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim, khususnya pedagang batik, agar bisa bersaing dengan para pedagang Tionghoa. Karena pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa melakukan praktek monopoli terhadap perdagangan batik di Solo, sehingga membuat para pedagang lokal dirugikan, terlebih lagi dalam menentukan harga. Ternyata tidak hanya itu, para pedagang Tionghoa memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Di bawah kepemimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Sarekat Dagang Islam pun ada di beberapa kota, diantaranya kota Batavia, didirikan oleh Raden Mas Tirto Adisuryo pada tahun 1909. Kemudian, Raden Mas Tirto Adisuryo mendirikan kembali di kota Buitinzog pada tahun 1910 dan di kota Surabaya yang didirikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto pada tahun 1912. Ketika Hos Cokro Aminoto terpilih menjadi pemimpin Sarekat Dagang Islam, beliau mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Hal ini dilakukan agar yuridiksinya lebih luas dari yang hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial ke arah politik dan agama, untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa tersebut. Sarekat Islam memiliki tujuan diantaranya: 1. Mengembangkan jiwa dagang, 2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, 3. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, 4. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, 5. Hidup menurut perintah agama. Dari waktu ke waktu, keberadaan koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Hal tersebut memicu maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia. Adapun BMT yang pertama kali berdiri
dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Dengan berdirinya BMT tersebut memberi warna bagi kalangan masyarakat dan pengusaha mikro kecil dan menengah di sektor informal. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi sehingga BMT memiliki persamaan dan perbedaan dengan koperasi umum. Adapun persamaan BMT dengan koperasi umum yaitu memiliki basis ekonomi kerakyatan dengan prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sedangkan perbedaan BMT dengan koperasi umum yaitu terletak pada teknis operasionalnya. BMT yang berdasarkan syariah tidak memberlakukan bunga dan menggunakan etika moral dengan mempertimbangkan kaidah halal haram pada saat melakukan usahanya, sedangkan koperasi umum berdasarkan pada peraturan dan kesepakatan bersama saja. Selanjutnya, dasar hukum koperasi syariah. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi syariah berlandaskan kepada 1. Al-Quran dan hadis, di mana di sana disebutkan ada prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan takaful. 2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pancasila, terutama sila kelima, disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk di dalamnya terdapat simbol dari sila kelima berupa logo timbangan yang memiliki makna filosofis bahwa keberadaan koperasi harus mendatangkan keadilan bagi seluruh anggotanya. Kemudian, dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen pada pasal 33 ayat 1 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal tersebut sangat relevan dengan asas dan prinsip koperasi, yaitu asas gotong royong dan kekeluargaan, di mana koperasi sendiri memiliki prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota koperasi. 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUKM nomor 16/per/M-UKM-9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, di mana merupakan regulasi yang terbaru untuk mengatur tentang tata kelola koperasi syariah yang ada di Indonesia. Kegiatan dan usaha koperasi syariah. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah harus mengacu kepada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut ini beberapa jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah. 1. Penghimpunan dana. Untuk mengembangkan koperasi syariah, tentunya pengurus koperasi harus memiliki strategi, kreativitas, dan inovasi dalam menggalang dana, mencari sumber dana baik yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah dan sumbangan. Berikut ini klasifikasi berbagai sumber dana koperasi syariah. 1. Simpanan pokok, yaitu setoran awal yang merupakan modal dengan jumlah dan besaran yang sama dari setiap anggota. Besarnya simpanan pokok tersebut tidak boleh berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lain. Masing-masing anggota memiliki peran, porsi, dan bobot yang sama dalam hal simpanan pokok tersebut. Simpanan pokok ini hanya disetor sekali selama dalam keanggotaan koperasi. 2. Simpanan wajib, yaitu simpanan yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota dengan jumlah yang disepakati dan penyetorannya dilakukan secara periodik dan terus-menerus hingga keanggotaan dalam koperasi syariah tersebut dinyatakan berakhir. 3. Simpanan sukarela, yaitu simpanan sebagai sebuah bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana, kemudian berinisiatif untuk menyimpannya di koperasi syariah. Adapun besaran dari simpanan sukarela ini bebas dan tidak diberikan batasan minimal maupun maksimal, sesuai dengan kerelaan dan inisiatif daripada anggota tersebut. Bentuk dari simpanan sukarela terdiri dari dua macam skema. Pertama, skema dana titipan atau wadiah dan dapat diambil setiap saat jika anggota membutuhkan. Kedua, skema dana investasi yang sengaja ditujukan untuk kepentingan investasi dengan mekanisme bagi hasil, baik revenue sharing, profit sharing,
maupun profit and loss sharing. Sumber dana koperasi syariah yang keempat yaitu investasi dari pihak lain. Koperasi syariah dapat menjalin kerjasama dengan bank-bank syariah ataupun bank milik pemerintah dan penyedia dana lainnya dengan prinsip mudharabah atau musyarakah. Berikutnya, kegiatan dan usaha koperasi syariah yang kedua yaitu penyaluran dana. Dana yang dihimpun dari anggota, baik simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan lain-lain, haruslah disalurkan kembali kepada anggota maupun calon anggota dengan prinsip bagi hasil, mudharabah musyarakah, jual beli, piutang mudharabah, piutang salam, piutang istisna, dan sejenisnya. Bahkan jika sudah memungkinkan, maka koperasi syariah dapat menyalurkan dana dalam bentuk pengalihan utang atau hiwalah, sewa menyewa atau ijarah, ataupun pemberian manfaat dalam bidang pendidikan, dan lain-lain. 3. Investasi atau kerjasama. Dalam hal melaksanakan kegiatan investasi, koperasi syariah menggunakan skema mudharabah dan musyarakah, di mana koperasi syariah bertindak sebagai pemilik modal atau sohibul mal, dan pengguna atau anggota bertindak sebagai pelaku usaha atau mudharib. Kemudian kerjasama tersebut dilakukan dengan mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk diberikan modal dengan prinsip bagi hasil. 4. Jual beli. Dalam koperasi syariah terdapat beberapa jenis jual beli, diantaranya 1. Bai al-mudharabah, yaitu jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli, di mana penjual secara transparan akan menyampaikan harga perolehan barang yang sedang diperjualbelikan kepada pembeli, sehingga ketika pembeli membayar harga jual yang disepakati, pembeli bisa mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Kedua, bai al-istisna dan bai as-salam, yaitu jual beli yang dilakukan oleh 3 pihak dengan sistem pembayaran tunai maupun diangsur. 5. Pelayanan jasa. Koperasi syariah juga dapat melakukan usaha jasa antara lain 1. Sewa menyewa atau ijarah, yaitu pemindahan hak guna atau hak pakai suatu barang dengan membayar sejumlah uang sewa dan tanpa memindahkan hak milik atas barang tersebut. 2. Penitipan atau wadiah, dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan loker penitipan barang, penitipan sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Keenam, pengalihan utang atau hawalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi syariah untuk memindahkan kewajiban pembayaran hutang anggota kepada pihak lain, yang kewajibannya diambil oleh koperasi syariah. Anggota tersebut berkewajiban untuk membayarkan kewajibannya kepada koperasi. 7. Pegadaian syariah atau rahn, yaitu menahan aset dari anggota sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari koperasi syariah, yang mana koperasi syariah tidak menerapkan bunga terhadap pinjaman tersebut, tetapi menerapkan biaya penyimpanan terhadap aset yang dijadikan jaminan. 8. Pendelegasian mandat atau wakalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi untuk pengurusan SIM, STNK, atau pembelian barang tertentu, di mana koperasi syariah bertindak sebagai pihak yang diberi mandat oleh anggota untuk menyelesaikan urusan tersebut, dan anggota berkewajiban membayar jasa atas wakalah tersebut. 9. Penjamin atau kafalah, merupakan kegiatan penjaminan yang diberikan oleh koperasi yang bertindak sebagai penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. 10. Pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah kepada anggota, di mana anggota tersebut hanya berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tanpa harus membayar tambahan bunga. Umumnya, dana pinjaman tersebut diambilkan dari simpanan pokok anggota. Hikmah dan manfaat koperasi syariah. Adapun manfaat dari koperasi syariah yang dapat dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah 1. Mengembangkan potensi diri anggota. Koperasi syariah di samping mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota, juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah Islam. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Koperasi syariah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pengurus dan anggota,
agar lebih profesional, amanah, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan praktek-praktek ekonomi berdasarkan syariat Islam. 3. Meningkatkan perekonomian nasional. Perekonomian nasional dapat meningkat berkat usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. 4. Penghubung penyedia dan pengguna dana. Koperasi syariah menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan ekonomi akan menjadi lebih optimal. 5. Memperkuat keanggotaan koperasi. Anggota koperasi syariah jadi lebih kuat karena adanya saling kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi koperasi. 6. Membuka dan memperluas lapangan kerja. Dengan adanya koperasi syariah dapat membuka dan memperluas lapangan pekerjaan baik bagi anggota dan masyarakat umum. 7. Membantu UMKM. Dengan adanya koperasi syariah dapat membantu tumbuh dan kembangnya usaha kecil mikro dan menengah dari para anggota koperasi. Baik, cukup sekian pembahasan materi bab 4 bagian yang ketiga tentang koperasi syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tekan jempol ke atas jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.